Shalom adik-adik semua, kembali lagi di renungan pagi kita dalam saat teduh. Dan saat ini mari kita, sebelum memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang baru yang boleh kami rasakan pada hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, memulai kegiatan kami pada hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami Engkau memberkati kami, sehingga firman yang akan kami dengar bisa berakar berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beri kami hikmat untuk mendengarkan, jauhkan kami dari godaan si jahat dalam renungan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini adalah tertawa. Nah, tema renungan ini adalah ada kaitannya dengan persembahan pujian kita di hari Minggu kemarin. Jadi pujian yang dinyanyikan oleh adik-adik dalam ibadah Minggu kemarin bukan hanya sekedar lagu biasa. Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa sukacita dalam Tuhan bukanlah sukacita yang sementara. Lagu tertawa dari GMS membawa kita pada sebuah perenungan mendalam, yaitu bahwa ketika kita mengalami karya dan kasih Tuhan, respon yang lahir bukan lagi keluhan, melainkan sukacita yang meluap, bahkan sampai tertawa. Nah, ayat firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur 126 ayat 2-3. Mazmur 126 ayat 2-3 mengatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bahas lirik lagu tertawa satu persatu. Lagu tersebut mengatakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Bagian ini menekankan inisiatif Allah. Kitalah yang sering terjebak dalam kelam, kegelapan dosa, kekecewaan, kegagalan, atau pergumulan hidup. Namun Tuhan tidak membiarkan kita tinggal di sana. Ia mengangkat kita, seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sukacita sejati lahir ketika kita menyadari bahwa keselamatan dan pemulihan adalah karya Tuhan, bukan usaha kita semata. Berikutnya lagu tersebut mengatakan, kasih tulus memberi warna. Jadi adik-adik, tanpa kasih Tuhan, hidup manusia cenderung hampa. Kasihnya memberi warna, memberi makna, arah, dan harapan. Kasih Tuhan bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata melalui pengorbanan Kristus. Kasih itulah yang mengubah perspektif hidup kita. Ketika kita menyadari kita dikasihi tanpa syarat, hati kita dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Berikutnya lagu tersebut mengatakan, kau buang semua gelisah. Kegelisahan sering menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin kegelisahan dalam tekanan sekolah, pergaulan, masa depan, ekspektasi orang tua, bahkan pelayanan di gereja. Namun lagu ini mengingatkan bahwa Tuhan sanggup menyingkirkan kecemasan itu. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi damai sejahtera Tuhan tidak selalu mengubah situasi secara instan, tetapi mengubah hati kita sehingga kita mampu menghadapi situasi dengan tenang. Jadi adik-adik, lagu tertawa di sini bukan sekedar ekspresi emosional, tetapi simbol kemenangan dan pembebasan.
Ketika Tuhan memulihkan, respon alami orang percaya adalah sukacita yang tidak dapat dibendung. Tertawa menjadi gambaran bahwa beban telah diangkat dan hati telah dimerdekakan. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan. Artinya orang yang bersukacita dalam Tuhan memiliki daya tahan rohani yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar melihat karya Tuhan di balik setiap musim kehidupan kita. Jangan hanya fokus pada masalah, tetapi latih diri untuk melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Setiap pertolongan kecil adalah alasan untuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lalu berikutnya mengganti keluhan dengan ucapan syukur. Ketika kita mulai gelisah, berhenti sejenak dan ingat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur membuka ruang bagi kita untuk bersukacita. Berikutnya, menjadikan hadirat Tuhan sebagai sumber ketenangan. Melalui doa, membaca firman, dan persekutuan kita membiarkan Tuhan membuang gelisah dalam hati kita. Lalu berikutnya, menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Ketika kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, kita akan memancarkan semangat, kita akan memancarkan pengharapan dan energi positif ke orang di sekitar kita, baik kita di sekolah, di rumah, maupun kita sedang di gereja. Jadi adik-adik, lagu tertawa bukan hanya nyanyian yang indah, tetapi pengakuan iman bahwa karya dan kasih Tuhan sanggup mengubah kelam menjadi terang, gelisah menjadi damai, dan tangisan menjadi tawa. Kiranya setiap kita ketika kita menyanyikannya, kita tidak hanya menikmati musiknya saja, tidak menikmati aransemennya saja, tetapi mengalami kebenaran yang ada dalam setiap lirik yang ditulis oleh penulis. Sebab ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, mulut kita akan dipenuhi dengan tertawa, dengan sukacita, bukan karena hidup kita tanpa masalah, tetapi karena kita percaya kepada pribadi yang memegang kendali atas segalanya dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada hari ini bisa memberkati adik-adik semua. Kalau adik-adik merasa terberkati, adik-adik bisa menulis di kolom refleksi, dan kiranya renungan ini bisa kita menjadikan kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mengakhiri renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami boleh terbebas dari kekelaman. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sukacita yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hidup bukan karena kami tanpa masalah, tetapi karena kami menyadari Engkau pribadi yang mengendalikan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk renungan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan sehingga kami semakin bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.